Dua pria Palestina berjalan keluar dengan tangan terangkat, menyerah, tanpa senjata. Beberapa detik kemudian, mereka sudah terbujur tak bernyawa. Rekaman ini mengguncang dunia, dan kini Israel dituduh melakukan eksekusi di luar hukum. Apa sebenarnya yang terjadi di Jenin? Inilah faktanya. Berita hari ini 28 November 2025, Jenin, tepi barat. Dunia kembali diguncang oleh rekaman yang menunjukkan dugaan pelanggaran HAM serius oleh pasukan Israel. Dalam sebuah operasi militer di kamp pengungsi Jenin, dua pria Palestina dilaporkan ditembak mati meski mereka terlihat menyerah dan tidak membawa senjata. Insiden ini pertama kali dilaporkan oleh Metro TV News dan Sinpo.id yang mengungkap bahwa keduanya tertangkap dalam video sedang keluar dari sebuah bangunan dengan tangan terangkat, tanda menyerah yang jelas. Namun, kesaksian lapangan menyebut bahwa tentara Israel memerintahkan kedua pria itu untuk kembali masuk ke dalam bangunan. Sesaat kemudian, suara tembakan terdengar. Keduanya tewas di tempat. Media internasional ABC News merilis analisis rekaman tersebut. Dalam videonya tampak kedua pria berjalan perlahan, mematuhi perintah, tanpa menunjukkan ancaman apapun. ABC menggambarkan ini sebagai indikasi kuat terjadinya eksekusi di luar hukum, tindakan yang dilarang keras oleh hukum perang. Saksi mata di lokasi menyebut suasana mencekam menyelimuti kamp Jenin saat pasukan Israel melakukan penggerebekan besar-besaran. Beberapa warga sempat mencoba mendekat, namun dihalau secara paksa oleh tentara. Pihak otoritas Palestina langsung mengeluarkan pernyataan keras. Mereka menuduh Israel melakukan kejahatan perang dan meminta komunitas internasional turun tangan. Menurut mereka, insiden ini menambah panjang daftar tindakan berlebihan pasukan Israel di tepi barat dalam beberapa bulan terakhir. Sejumlah organisasi hak asasi manusia juga ikut angkat suara. Mereka menuntut dilakukan penyelidikan independen, termasuk pemeriksaan balistik dan rekonstruksi lokasi kejadian. Amnesty International dan Human Rights Watch menyebut kasus seperti ini seringkali ditutup tanpa akuntabilitas dari pihak Israel. Sementara itu, militer Israel mengklaim bahwa kedua pria tersebut adalah target operasi anti-teror. Namun hingga kini tidak ada bukti publik yang menunjukkan bahwa keduanya membawa senjata pada saat ditembak. Ketidaksesuaian antara klaim tentara Israel dan rekaman video membuat tekanan internasional semakin besar. Komunitas dunia kini menunggu apakah akan ada penyelidikan transparan atau insiden ini kembali berlalu begitu saja seperti kasus-kasus sebelumnya. Di tengah meningkatnya ketegangan di tepi barat, kejadian ini diprediksi akan memicu kemarahan yang lebih luas dan memperdalam ketidakpercayaan antara warga Palestina dan otoritas Israel. Situasi di Jenin hingga hari ini masih tetap tegang, dengan laporan tambahan bahwa pasukan Israel memperluas operasi ke beberapa blok permukiman lain di sekitar wilayah tersebut. Berita ini menambah daftar panjang tragedi yang terus terjadi di tepi barat, sementara dunia bertanya-tanya. Sampai kapan kekerasan seperti ini berulang tanpa pertanggungjawaban? Peristiwa di Jenin kembali menggemparkan dunia. Dua pria Palestina yang berjalan keluar dengan tangan terangkat, kemudian tewas ditembak. Rekaman video memunculkan banyak tuduhan, sementara Israel menyampaikan klaim bahwa kedua pria tersebut adalah buronan kasus penculikan dan pemerkosaan, serta bahwa mereka melawan saat operasi berlangsung.
sehingga pasukan Israel terpaksa mengambil tindakan mematikan. Di tengah badai informasi yang beredar, orang percaya seringkali lupa bahwa Israel hidup setiap hari dalam ancaman. Negara itu dikelilingi kelompok radikal, jaringan teroris, dan individu yang siap menyerang kapanpun. Operasi militer Israel, suka atau tidak, sering terjadi dalam situasi hidup atau mati. Ketika sebuah target dianggap berbahaya, ketika ada perlawanan, dan ketika keselamatan prajurit dipertaruhkan, Israel mengambil keputusan cepat. Tidak selalu indah, tetapi itulah kenyataan medan. Di sepanjang Alkitab, kita melihat bahwa Israel kerap harus berperang untuk bertahan hidup. Mereka tidak meminta peperangan, tetapi peperangan datang kepada mereka. Ketika musuh menyerang, Tuhan sendiri memberi Israel mandat untuk bertahan dan bertindak tegas. Tuhan akan berperang bagi kamu. Keluaran 14 ayat 14. Ayat ini menunjukkan bahwa peperangan Israel bukan sekadar konflik politik, tetapi bagian dari perjuangan mereka untuk bertahan hidup sejak dahulu. Dalam konteks modern, banyak yang menghakimi Israel tanpa memahami tekanan nyata yang mereka hadapi. Israel seringkali tidak punya pilihan selain menetralisir ancaman. Jika benar kedua pria itu melawan atau berpotensi mengancam keselamatan pasukan, tindakan tegas yang diambil bukan sekedar agresi, tetapi langkah pertahanan. Firman Tuhan juga menunjukkan bahwa Israel berulang kali harus menghadapi musuh-musuh yang menyerang tanpa henti. Tuhan tidak pernah menyuruh Israel untuk diam dan mati. Dia memerintahkan mereka untuk bertahan, melawan, dan melindungi bangsanya. Jangan takut, sebab aku menyertai engkau untuk menyelamatkan engkau. Yeremia 1 ayat 8. Ayat ini menjelaskan bahwa perlindungan Tuhan atas Israel nyata, tetapi Israel tetap harus mengambil tindakan konkret ketika ancaman datang. Selain itu, umat Tuhan harus mengerti bahwa media seringkali tidak menampilkan keseluruhan cerita. Rekaman video hanya menampilkan beberapa detik, bukan seluruh operasi. Kita tidak tahu apa yang terjadi sebelum kamera merekam. Kita tidak tahu ancaman apa yang tentara lihat. Perlawanan tidak selalu tampak di video, tetapi bisa terjadi dalam detik-detik yang tidak terekam. Karena itu, Israel memberi mereka benefit of the doubt, keyakinan bahwa mereka bertindak berdasarkan intelijen, ancaman, dan situasi nyata di lapangan. Di tengah kerumitan narasi dunia, satu hal tetap jelas secara rohani. Israel adalah bangsa pilihan Tuhan. Israel sering dipaksa berperang bukan karena ingin menyerang, tetapi karena ingin bertahan. Dan ketika mereka mengambil tindakan tegas, itu bukan karena haus kekerasan, tetapi karena tekanan bertahan hidup. Sebagai orang percaya, kita melihat situasi ini bukan dari sudut pandang dunia, tetapi dari kacamata firman. Kita mendukung Israel karena mereka berada dalam garis rencana Tuhan sejak dahulu hingga hari ini. Kita berdoa agar Israel kuat, selamat, dan tetap dalam jalur kebenaran Tuhan. Kita juga berdoa agar setiap ancaman yang bangkit melawan mereka dipatahkan. Pada akhirnya Tuhan yang menilai setiap hati, setiap tindakan, dan setiap motif. Kita mendoakan damai, tetapi kita juga memahami bahwa sebelum damai tiba, Israel seringkali harus bertarung untuk tetap hidup. Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, terima kasih sudah mendengarkan renungan firman Tuhan sore ini. Bukan suatu kebetulan jika saudara ada di sini saat ini. Tuhan sendiri yang mengatur langkahmu, Tuhan sendiri yang mengetuk pintu hatimu, dan Tuhan sendiri yang menanamkan firman-Nya ke dalam jiwamu sore ini. Biarlah setiap kebenaran yang telah kita dengar tidak berhenti hanya di telinga, tetapi menembus hati, mengalir dalam pikiran, dan diwujudkan dalam perbuatan. Renungan ini bukan hanya perenungan, ini adalah panggilan. Panggilan untuk bertobat, panggilan untuk kembali, panggilan untuk bangkit, dan berjalan dalam kebenaran yang sejati. Karena kita tidak tahu berapa banyak sore lagi yang Tuhan izinkan untuk kita. Kita tidak tahu apakah esok masih milik kita, tapi hari ini, sore ini, adalah anugerah yang tidak boleh disia-siakan. Mungkin ada banyak hal yang belum saudara mengerti, banyak luka yang belum sembuh, banyak doa yang belum terjawab.
Tapi percayalah, Tuhan tidak pernah tutup telinga terhadap jeritan jiwa yang jujur dan tidak pernah tutup mata terhadap air mata yang jatuh dalam diam. Tinggallah dalam kasih-Nya, berjalanlah dalam terang-Nya, dan peliharalah imanmu sampai akhir. Sore ini mungkin telah berakhir, tetapi firman yang telah tertanam dalam hati kita, biarlah itu terus tumbuh, menguatkan, menyucikan, dan membentuk kita menjadi serupa dengan Kristus. Bukan hanya hari ini, tapi sampai hari di mana kita bertemu muka dengan Dia yang kita imani. Jangan lelah melakukan yang baik. Jangan menyerah meski badai belum reda. Tetaplah percaya bahwa Tuhan tidak pernah melepaskan tangan-Nya dari orang-orang yang berharap kepadanya. Sampai jumpa di renungan firman Tuhan berikutnya. Tetap setia, tetap menyala dalam kasih, dan tetap berjalan bersama Sang Gembala Agung, Yesus Kristus yang hidup dan akan datang kembali. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih untuk sore yang penuh anugerah ini. Untuk setiap napas yang masih Kau izinkan berhembus dalam tubuh kami. Untuk setiap detik yang Engkau beri, agar kami bisa duduk diam di hadapan-Mu, mendengarkan suara-Mu melalui firman yang hidup, yang menusuk hati, yang mengguncang jiwa, namun juga mengobati luka dan mengangkat kami dari kejatuhan. Tuhan Yesus, sore ini kami datang bukan hanya membawa telinga kami, tapi membawa seluruh keberadaan kami ke hadapan tahta kasih-Mu. Kami datang dengan hati yang kadang kotor, pikiran yang sering goyah, dan semangat yang mulai padam. Tapi firman-Mu sore ini membangkitkan kami kembali. Engkau berbicara bukan hanya lewat huruf dan kata, tapi lewat roh yang menghidupkan. Kami tahu Tuhan, seringkali kami mengabaikan suara-Mu. Kami terlalu sibuk dengan dunia, terlalu sibuk mengejar yang fana, hingga lupa bahwa Engkaulah sumber kehidupan sejati. Namun hari ini kami diingatkan lagi, bahwa tak ada satu pun dalam dunia ini yang lebih berharga dari hadirat-Mu. Engkaulah mutiara yang mahal, harta terpendam yang layak kami tinggalkan segalanya demi mendapatkannya. Ajari kami untuk mencintai-Mu lebih dari segala yang kami miliki. Terima kasih karena firman-Mu menegur kami, bukan untuk menghancurkan, tetapi untuk membentuk. Karena Engkau tidak membiarkan kami larut dalam jalan yang salah, namun menuntun kami kembali ke jalan yang sempit, jalan salib, jalan pengorbanan, jalan kebenaran. Tuhan Yesus, sore ini kami mengangkat tangan dan hati kami kepadamu. Segala yang telah kami dengar, biarlah tidak hanya tinggal dalam pikiran, tanamkan itu dalam hati kami yang paling dalam. Ubah kami mulai dari dalam, jadikan kami pelaku firman, bukan hanya pendengar setia. Berikan kami hati yang lembut, hati yang sanggup menerima koreksi, dan tidak lari dari cahaya-Mu saat dosa kami disingkapkan. Ajari kami mencintai kebenaran, meski kebenaran itu menyakitkan. Ajari kami berjalan dalam kasih, meski dunia membalas dengan kebencian. Tuhan, jadikan kami terang di tengah kegelapan, garam di tengah kebusukan dunia ini. Dan ketika nanti malam datang, dan kesunyian menggantikan keramaian, biarlah firman-Mu terus bergema dalam hati kami. Biarlah suara-Mu lebih nyaring dari hiruk-pikuk dunia. Dan ketika kami tidur malam nanti, biarlah kami tidur dalam pelukan kasih-Mu. Dengan hati yang sudah dipulihkan, jiwa yang sudah disegarkan, dan semangat yang kembali menyala untuk berjalan bersama-Mu besok pagi. Tuhan, kami tahu hari-hari ini tidak mudah. Kami hidup di zaman yang gelap, di zaman di mana kebenaran dikompromikan, iman diperjualbelikan, dan kasih menjadi dingin. Tapi kami mohon, jangan biarkan hati kami menjadi seperti dunia. Teguhkan kami, tanamkan keberanian dalam jiwa kami. Berikan kami api dari surga yang tidak padam, untuk tetap setia sampai akhir. Kami tahu jalan sempit itu tidak mudah, tapi kami tahu Engkau menyertai setiap langkah yang kami ambil. Meskipun air mata kami jatuh, Engkau mengumpulkannya dalam kirbat-Mu. Meskipun kami berjalan dalam lembah kelam,
Engkau tetap setia menggandeng tangan kami. Kami tidak sendiri, kami tidak ditinggalkan. Berkati setiap orang yang mendengar renungan sore ini, dimanapun mereka berada, apapun pergumulan mereka, biarlah kasih-Mu menjamah dan menjawab mereka satu persatu. Angkat yang tertunduk, pulihkan yang remuk, dan kuatkan yang nyaris menyerah. Sore ini, kami pulang dari hadapan firman-Mu, bukan sebagai orang yang sama, tapi sebagai orang yang telah disentuh surga. Kami pulang dengan damai, kami pulang dengan harapan baru, kami pulang dengan keyakinan bahwa Engkau tetap berdaulat di atas segala hal yang tidak kami mengerti. Dan jika malam ini adalah malam terakhir kami di dunia ini, biarlah kami ditemukan tetap setia, tetap percaya, dan tetap memandang wajah-Mu. Kami rindu saat Engkau datang kembali, Tuhan. Kami rindu melihat langit terbelah, malaikat meniup sangkakala, dan Engkau turun dengan kemuliaan. Jadikan kami mempelai yang siap. Jadikan kami gereja yang berjaga-jaga. Jadikan kami umat yang tidak tertidur. Kami tidak ingin Engkau datang tiba-tiba, dan kami masih bermain-main dengan dunia. Bangunkan kami, Tuhan. Sadarkan kami, segarkan kami, dan kuduskan kami hari demi hari. Terima kasih Tuhan Yesus. Segala pujian hanya bagi-Mu, segala kemuliaan hanya bagi nama-Mu, dan segala hidup kami hanya bagi kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang hidup, Tuhan yang akan datang kembali, kami menutup renungan sore ini dengan penuh syukur dan kerendahan hati. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, terima kasih banyak atas kesetiaan saudara-saudari mengikuti renungan firman Tuhan sore ini sampai selesai. Semoga setiap firman yang telah kita dengar, setiap pesan yang telah menyentuh hati, dan setiap doa yang telah kita panjatkan bersama, sungguh-sungguh menjadi kekuatan dan penghiburan bagi hidup saudara di hari-hari yang penuh tantangan ini. Kiranya firman Tuhan hari ini menanamkan keberanian dan keyakinan dalam hati kita semua, bahwa tidak ada keadaan yang luput dari kuasa Allah. Dalam kegelapan dunia yang semakin pekat, marilah kita tetap menjadi terang yang memancarkan kasih, kebenaran, dan pengharapan yang hanya datang dari Tuhan. Jangan pernah menyerah, sebab Tuhan berjalan bersama kita, menuntun langkah kita, dan membukakan jalan saat kita merasa terjebak dan buntu. Ingatlah bahwa di setiap pergumulan ada pertolongan Allah yang siap datang, dan dalam setiap tangisan ada penghiburan yang dari surga. Kami mengajak saudara-saudari untuk terus membagikan berkat ini kepada orang-orang yang membutuhkan. Jangan ragu untuk like, subscribe, komen, dan bagikan renungan ini. Dengan begitu, berkat firman Tuhan dapat menyebar luas, menjangkau lebih banyak jiwa yang haus akan kasih dan kebenarannya. Teruslah teguh dan kuat dalam iman, jadilah saksi hidup yang membawa damai dan sukacita dari Kristus dimanapun saudara berada. Jangan lupa untuk tetap membuka hati dan pikiran dalam setiap renungan berikutnya, karena Tuhan masih punya banyak firman yang luar biasa untuk diberikan kepada kita. Sampai bertemu lagi di renungan firman Tuhan sore berikutnya, dengan harapan dan doa agar Tuhan selalu menyertai langkah saudara-saudari semua, melindungi, memberkati, dan menguatkan dalam setiap keadaan. Tuhan memberkati. Amin.